Halo, semangat pagi. Apa kabar Sobat Lovebirdku semua? Pagi ini harus happy dan semakin cantik ya. Kalau ngomongin masalah kecantikan ya pastinya nggak ada habisnya. Cara di zaman modern sekarang ini, kamu bisa tampil cantik dan memukau hanya menggunakan sunscreen, terus pakai makeup yang cocok, dan jangan lupa perawatan kulit yang teratur. Bisa ke dokter kulit atau juga bisa dengan bahan-bahan alami yang kamu racik sendiri. Ngomong-ngomong soal cantik, siapa sih menurut kamu wanita yang paling cantik? Ya pastinya semua wanita itu cantik ya sobat, tanpa terkecuali. Tapi pasti ada yang bilang itu Cleopatra. Nah, wanita itu yang bernama Cleopatra terkenal dengan kecantikannya dari Yunani. Itu kan ceritanya ya guys. Tapi kali ini aku mau bahas tentang kisah percintaan seseorang yang memerankan peran Cleopatra pada film Cleopatra. Siapa dia? Mari sini aku ceritain. Ya, yaitu kisah cinta antara Elizabeth Taylor dan Richard Burton yang merupakan salah satu kisah yang paling ikonik dan kontroversial dalam dunia hiburan Hollywood. Keduanya adalah dua bintang film terkenal pada masanya dan pertemuan mereka menjadi sorotan publik. Elizabeth Taylor lahir pada tanggal 27 Februari 1932. Dia adalah seorang artis yang berkebangsaan Inggris Amerika, yang dianggap sebagai salah satu artis terbesar dalam sejarah perfilman. Sedangkan Richard Burton lahir pada tanggal 10 November 1925. Dia adalah aktor asal Wales yang dihormati atas bakat aktingnya di panggung teater dan layar lebar. Mereka pertama kali bertemu pada syuting film Epic Cleopatra. Pada saat itu keduanya telah menikah dengan pasangan masing-masing. Elizabeth Taylor menikah dengan Eddie Fisher, seorang penyanyi dan aktor terkenal. Sedangkan Richard Burton menikah dengan Sybil Williams. Namun tarikan mereka satu sama lain tidak terbendung. Ya kalau zaman sekarang ini judulnya cinta di lokasi, bukan cilok loh makanan. Itu mah makanan yang dari Sunda ya, kenyal-kenyal, itu beda lagi. Pada saat itu Elizabeth Taylor sudah menjadi bintang ternama berkat perannya dalam film seperti National Velvet, Cat on a Hot Tin Roof, dan Suddenly Last Summer. Richard Burton, seorang aktor asal Wales, juga telah mendapatkan pengakuan luas melalui perannya dalam film-film seperti Look Back in Anger dan The Spy Who Came in from the Cold. Wah, keduanya ini memang sangat hebat ya. Mereka sudah berbakat dalam dunia perfilman. Saat itu bisa dilihat dari karya-karya mereka yang memerankan sebuah peran. Saat sekarang orang-orang menyebutnya film lawas. Kalian bisa cari ya judul film di atas kalau mau lihat bakat akting mereka yang mereka punya. Balik lagi ya, kita ke kisah mereka. Selama proses syuting Cleopatra, Elizabeth Taylor dan Richard Burton mulai menjalin hubungan romantis yang sangat kontroversial karena mereka berdua masih dalam pernikahan dengan pasangan masing-masing. Hubungan mereka menjadi sorotan media dan menjadi gosip terpanas di Hollywood. Ketertarikan mereka menjadi begitu kuat sehingga mereka disebut oleh media dan publik Liz and Dick, lalu menjadi pusat perhatian. Setelah akhirnya mereka masing-masing bercerai pada pasangan sebelumnya, Elizabeth Taylor dan Richard menikah pada tanggal 15 April 1964. Pernikahan mereka adalah pernikahan kedua untuk keduanya. Pernikahan mereka menjadi sorotan utama media dan mereka kembali bekerja sama dalam beberapa film setelah itu, termasuk The VIPs dan Who's Afraid of Virginia Woolf. Namun pernikahan Elizabeth Taylor dan Richard tidak berjalan mulus.
terus. Hubungan mereka juga dipenuhi dengan pasang surut termasuk cemburu, pertengkaran, dan masalah alkohol. Hubungan pernikahan mereka sering bergejolak terutama perbedaan kepribadian dan gaya hidup yang berbeda. Mereka sering bertengkar dan bahkan berpisah beberapa kali sebelumnya sampai pada akhirnya bercerai di tahun 1974. Ternyata kisah percintaan dan rumah tangga mereka juga sangat rumit ya guys. Namun cerai tersebut tidak berarti akhir dari hubungan mereka. Pada tahun 1975, Elizabeth Taylor dan Richard Burton menikah lagi. Tapi lagi-lagi pernikahan kedua ini hanya bertahan selama beberapa bulan dan berakhir dengan cerai lagi di tahun 1976. Setelah perpisahan mereka, Elizabeth dan Taylor Burton akhirnya tetap berteman dan bekerja sama di beberapa proyek film lainnya. Sampai akhirnya Burton meninggal dunia pada tahun 1984. Elizabeth Taylor kemudian menikah beberapa kali lagi sebelum akhirnya meninggal dunia pada tahun 2011. Kisah cinta Elizabeth Taylor dan Richard Burton tetap menjadi legenda di dunia hiburan, dan hubungan mereka yang rumit serta penuh gairah telah menjadi inspirasi untuk banyak kisah cinta dan drama di layar lebar maupun panggung teater. Elizabeth Taylor dan Richard Burton adalah dua bintang yang mengesankan dan saling mencintai dengan intensitas yang luar biasa. Meskipun hubungan mereka yang tidak selalu stabil dan bahagia. Kisah cinta mereka telah diabadikan dalam sejumlah buku, film, serta drama yang menggambarkan ikatan emosional serta romansa yang intens antara dua insan bintang besar Hollywood yang saling mencintai. Serta dokumenter sebagai salah satu kisah cinta terkenal di Hollywood yang penuh warna dan kompleksitas. Meskipun banyak peristiwa yang menguji hubungan mereka, tak bisa disangkal bahwa cinta dan daya tarik antara mereka sangat kuat dan sulit untuk dilupakan. Ya, itulah kisah kita kali ini ya sobat. Ingat, sebesar apapun masalah yang kamu hadapi dengan pasanganmu atau mantanmu, tidak harus menjadikan kamu bermusuhan. Dari kisah Elizabeth ini kita bisa belajar bahwa hubungan cinta yang sudah berakhir tidak menjadi alasan untuk keduanya tetap saling menghormati dan tetap kerjasama dalam menghasilkan sebuah karya. Jika hubunganmu tidak sehat dengan pasanganmu, sebaiknya berhenti dan berpisah. Itu lebih baik daripada dipaksakan, akan lebih menyakitkan dan bisa menjadi fatal pada kesehatan mental kedua belah pihak. Seperti cerita di atas, mereka mencoba bersatu kembali setelah berpisah, namun tidak menunjukkan hasil yang lebih baik. Bahkan mereka berpisah untuk yang kedua kalinya. Nah, kamu ada nggak yang seperti ini guys? Ayo sini komen ya, cerita sama aku. Ingat ya guys, cerita di atas harus kita petik hikmahnya dalam menjalin sebuah hubungan. Jangan terlalu dipaksakan ya, itu nggak baik ya. Sebenarnya cinta itu harusnya membangun, bukan meracuni. Terkadang lepas adalah cara terbaik untuk merawat diri sendiri. Kamu tidak bisa mencintai dengan benar jika cintamu penuh dengan racun. Percintaan sejati memberi kebebasan, bukan menjebak dalam siklus toksisitas. Jangan lupa ya guys, tersayangku, untuk selalu share, like, dan komen, serta subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita true story aku selanjutnya. Thank you so much. Thank you buat 100 subscriber pertamaku. I really appreciate. Aku banyak kekurangan, tapi aku terima kasih banget kalian sudah mensubscribe, mendukung aku, bikin aku semangat dengan memberi cerita-cerita yang menginspirasi kalian. Jangan patah semangat, kalian tetap ya, cinta akan selalu ada buat kamu yang percaya. Thank you, aku Jasmine, bye-bye.